Salam berbagi. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel yang memberikan manfaat sebagai media berbagi. Di video kali ini akan saya berikan informasi sederhana yang mungkin sahabat semuanya ada yang belum mengetahuinya. Yaitu saya akan berikan informasi bagaimana cara membuat laptop kita itu kerjanya lebih cepat tanpa aplikasi dan menggunakan fitur yang ada di laptop itu sendiri. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan hal sederhana tentang bagaimana yang pada dasarnya kita melakukan perawatan untuk laptop kita agar kerjanya itu lebih cepat dengan menggunakan fitur yang tertanam di laptop dan tanpa aplikasi tambahan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik start, kemudian kita cari ya, kita scroll. Ini untuk Windows 7 ada, Windows 2010 ada, dan Windows yang lain juga ada ya. Silahkan sahabat semuanya cari ya di bagian ini Windows Administrative Tools ini ya. Kita klik, kemudian pilih ini Disk Clean ya, Disk Clean Up ini ya. Disk Clean Up ini kita klik. Kemudian kita ini adalah data C ya. Kita oke saja. Biasanya ada data yang lain ya. Bisa sahabat semuanya bisa dicoba-coba salah satu atau yang lain ini dilakukan secara bergantian boleh ya. Tapi kalau di sini saya hanya di C saja. Kemudian saya oke. Nah, di sini adalah Disk Clean Up ini membersihkan file-file atau sampah-sampah yang tidak berguna ya. Jadi dari tools, kemudian tumbles ya, kemudian temporary file dan yang lainnya. Nah, untuk raging bin ini itu adalah berisi file-file yang sudah kita hapus. Jadi kalau misalkan pingin file-file yang kita hapus juga akan dibersihkan, juga ini di checklist seperti ini ya. Seperti itu. Selanjutnya klik bisa oke, tapi di sini saya sarankan untuk clean up lagi sistem file. Klik lagi, kemudian kita masih di C tadi ya. Kalau tadi di D ya klik pilih di D. Kemudian kita oke. Kita tunggu. Biasanya kalau laptopnya belum pernah di clean up ini akan memakan waktu lama ya, sekitar bisa sampai 5 menitan ya. Kemudian saya ini ya, kalau ini karena ini saya sudah hapus ya, jadi tidak ada. Kemudian klik OK dan delete file. Nah, ini masih proses. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika mengetik ataupun apa ya, biar nggak agak lemot itu secara rutin, misalkan 5 menit sekali atau 10 menit sekali, itu di bagian desktop ini klik kanan, kemudian kita klik refresh ini ya. Nah, klik kanan kemudian refresh. Fungsinya apa? Untuk merefresh kerja laptop ini secara agar bekerja lebih baik lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sama dengan yang tadi ya, di result bin ini bisa dihapus ya. Itu caranya
Kalau tidak ada di tampilan desktop, ada di bagian Explorer ya, ada di bagian quick desktop ini bisa. Kalau tidak ada ya, atau di bagian mana nih ya, kita cari. Jika tidak ada, kita bisa lihat di sini. Nah, ini Resolve bin ini klik kanan, kemudian M3 Resolve bin ini ya. Resolve bin ini klik kanan, kemudian M3 Resolve bin ini ya, biar sampah di laptop kita biar hilang. Atau bisa menggunakan yang cara yang tadi ya, disk clean up tadi ya, bisa cara yang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita klik start lagi, kita cari di bagian tadi ya, ini Windows Administrative Tools, kita klik, kemudian kita klik ini Defragment and Optimize Drive, kita klik. Nah, di sini ini adalah mendefrag atau bahasa mudahnya adalah cara kerja ini yaitu mengatur atau menyusun file-filenya itu secara teratur. Jadi akan mempercepat kerja laptop kita. Jadi ketika file-filenya ini ditata dengan rapi, ketika kita mencari atau mengklik ataupun hal apa, pasti akan lebih cepat adanya. Jadi bahasanya kalau misalkan nih kita mau nyari buku ABCD, nah sudah disusun tuh ABCD ya. Jadi kalau kita mau nyari buku Dragon gitu, berarti kita nyari di abjad D lalu cepat. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi untuk prosesnya ini yaitu klik yang pertama misalkan di data C ini, kemudian klik analis kalau ada, kalau nggak ada klik optimis, diklik, tunggu. Nah sudah ya. Kecepatan ini tergantung prosesornya ya. Kalau prosesornya semakin bagus, berarti kerjanya ini semakin cepat. Kemudian di data D, saya coba ya analis ini. Nah, cepat ya. Kemudian saya klik optimis juga. Di data E, saya coba analis, optimis. Itu tergantung dari prosesor ya, kerja dari prosesornya. Kalau prosesornya kelas menengah ke bawah agak lama, tapi kalau dia sudah kelas menengah ke atas dia akan lebih cepat. Jadi caranya seperti itu ya. Untuk data F juga sama saja, bisa cara di defrag seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari, nah sudah selesai ya. Jadi itu adalah salah satu kelebihan dari Optimis Drive ini ya, menyusun atau mengatur file-file apa sampah atau apa ditaruh di kotak sampah, ibaratnya seperti itu. Kemudian tips yang selanjutnya adalah di tampilan desktop ini jangan terlalu banyak file atau terlalu banyak shortcut ya. Ini kalau saya ini hanya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 shortcut ya, atau aplikasi ya. Jadi jangan terlalu banyak ditaruh di desktop. Itu tips agar kerja di laptop kita itu tidak terlalu banyak, sehingga ketika tidak terlalu banyak maka kerjanya semakin cepat. Kemudian tips selanjutnya adalah kita klik start ya, menggunakan aplikasi clean ya, clean ini ya, cleaner ini ya.
Coba di sobat semuanya, di kotak pencarian diklik CC Cleaner ini ya, ada tidak? Kalau di tempat saya sudah ada. Jika sahabat semuanya belum ada, silahkan di download, klik aja di Google, kemudian download C Cleaner ini ya. Oke, setelah di download kita akan buka. Kemudian di sini yang pertama health check, ini bisa klik start. Ini mengecek sistem di laptop kita itu adakah yang terserang penyakit ya bahasanya. Nah, di sini tidak ada ya, tidak ada masalah ya. Ini tidak ada masalah. Kemudian custom clear ini ya, clean ini di Windows bisa diklik analis. Setelah itu klik run clean, jadi menghapus file-file yang tidak terpakai ya. Dan sahabat semuanya bisa sesuaikan ya di sini ya, checklist mana yang kira-kira ingin dihapus. Kemudian klik application, analis sama ya, kemudian run. Sudah. Kemudian di bagian registry ini diklik, kemudian kita scan for issue. Jadi di sini memperbaiki registry di dalam laptop kita. Jika ada hal-hal ini maka akan bisa kita perbaiki. Jadi saya sarankan untuk aplikasi ini ya. Kemudian ada informasi ini, kemudian klik review select issue, kemudian klik no. Kemudian fix all select issue. Kemudian kita close. Ya, jadi itu ya cleaner ya, aplikasi cleaner ya, aplikasi cleaner ini ya. Silahkan bisa sahabat semuanya download dan pergunakan seperti itu ya sahabat semuanya. Nah, itu saja ya informasi yang saya sampaikan. Walaupun informasi ini sederhana, barangkali ada sahabat semuanya ada yang belum mengetahuinya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, salam berbagi.